Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halo pemirsa di rumah semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi nih dengan saya Muhammad Rizky Zakaria di channelnya Rizky Zakaria. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan juga kepada saya yang telah memberikan kesempatan untuk membuat video kali ini. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang ila zulumati ila nur. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa sih sosiologi komunikasi itu. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan lebih dalam mengenai teori-teori yang ada di dalam sosiologi komunikasi. Bagi yang belum menonton part satunya, silahkan klik tombol pojok kanan atas video agar tidak ketinggalan penjelasannya ya. Tujuan dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas final tes atau ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Mata kuliah ini diampu oleh dosen pengampu Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS MSOS. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti final tes atau ujian akhir semester ini. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Rizky Zakaria dengan NIM 200104010003 sebagai mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Angkatan 2020. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan membahas mind mapping atau peta konsep kali ini. Check it out. Nah, kita akan membahas mind mapping atau peta konsep ya. Peta konsep kali ini itu judulnya masih sama, yaitu membahas tentang sosiologi komunikasi. Nah, pada bagian pertama itu kita akan membahas tentang masalah sosial dan media sosial, yang di dalamnya itu akan memuat tentang pengertian dan karakteristik media massa. Kemudian yang kedua ada macam-macam media massa dan perannya di era globalisasi. Nah, yang terakhir di bagian pertama ini kita akan membahas tentang pengertian masalah sosial, jenis-jenis masalah sosial, dan contoh masalah sosial di dalam media massa. Lanjut kita ke bagian yang kedua, yaitu membahas tentang teori konflik dan teori interaksi simbolik. Nah, di dalam teori konflik dan teori interaksi simbolik ini kita akan membahas tentang teori konflik menurut beberapa ahli dan kritiknya terhadap konflik. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang teori interaksi simbolik dari masa ke masa dan kritik terhadap teori interaksi simbolik. Lanjut kita ke bagian yang ketiga, yaitu ada teori stimulus respon. Nah, di dalam teori stimulus respon dan teori difusi inovasi. Di dalam teori stimulus respon dan teori difusi inovasi yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian dan hal-hal yang berkaitan dengan teori stimulus respon. Kemudian pengertian dan hal-hal yang berkaitan dengan teori difusi inovasi. Lanjut kita ke bagian yang keempat, yaitu membahas tentang teori agenda setting dan teori dependensi efek komunikasi massa. Nah, di bagian yang keempat ini kita akan membahas pengertian dan hal-hal yang berkaitan dengan teori agenda setting. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu teori dependensi efek komunikasi massa. Lanjut kita ke bagian yang kelima. Nah, di bagian kelima ini kita akan membahas tentang
teori spiral of silence dan information gaps. Nah, di dalam bagian kelima ini kita akan membahas pengertian serta kekurangan dan kelebihan dari teori spiral of silence. Yang kedua, pengertian dan juga kekurangan dan kelebihan dari teori information gaps. Lanjut, kita ke bagian yang keenam, yaitu teori feminisme dan uses and effects. Nah, jadi kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian, macam-macam, dan tujuan dari teori feminisme. Kemudian selanjutnya kita akan membahas dari apa dampak dari teori feminisme terhadap kaum perempuan dan apa sih teori uses dan effects itu. Nah, di bagian yang terakhir ini kita akan membahas tentang information seeking dan teori konstruksi media massa. Yang di dalamnya yang akan kita bahas yaitu pengertian information seeking dan pengertian serta proses lahirnya konstruksi sosial media massa. Nah, jadi tampilan mind mapping atau peta konsepnya dalam video kali ini seperti ini ya. Ya, sedikit berbeda lah dari part 1 sebelumnya karena saya mencoba berbagai hal yang baru. Kita akan lanjut ke pembahasannya langsung. Jadi stay tune ya. Nah, baiklah, di sini pertama-tama kita akan membahas tentang masalah sosial dan media sosial, yang mana di dalamnya ada materi tentang pengertian dan karakteristik media massa, kemudian macam-macam media massa dan perannya di era globalisasi, serta pengertian masalah sosial, jenis-jenis masalah sosial, dan contohnya di dalam media massa. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan karakteristik media massa. Nah, pengertian media massa. Media massa itu merupakan sarana komunikasi dalam menyampaikan pesan-pesan serta sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti radio, surat kabar, televisi, dan film. Media massa itu tujuannya untuk memberikan info perihal perubahan sesuatu, bagaimana hal itu berjalan dan hasil apa yang dicapai. Isi media massa itu biasanya terbagi 3 bagian atau 3 varian tulisan yang merupakan produk wartawan atau macam-macam tulisan wartawan. Yang pertama ada karangan khusus, merupakan tulisan isi yang berisi gabungan fakta dan opini yang ditulis dengan gaya bahasa sastra layaknya cerpen atau novel. Yang kedua yaitu berita, merupakan tulisan, gambar, audio atau video yang berisi info atau laporan peristiwa terupdate. Nah, yang terakhir itu adalah tulisan berisi anggapan, analisa, review atau pemikiran perihal permasalahan atau isu aktual. Nah, di sini fungsi media itu sebagai bahan diskusi yang memperjelas permasalahan yang dihadapi dan menyajikan pesan para pemuka masyarakat sebagai pemberi informasi kepada masyarakat umum, sebagai pemberi pendidikan kepada masyarakat. Nah, karakteristik media massa itu ada beberapa karakteristik. Yang pertama, publisitas, yang artinya disebarkan kepada khalayak masyarakat atau dapat diakses dan dikonsumsi umum atau orang banyak. Kontinuitas, yang artinya terbit terus-menerus sesuai dengan jadwal seperti harian, mingguan, atau bulanan. Nah, periodisitas, yang artinya terbitnya itu secara konsisten atau berkala. Kemudian ada aktualitas, yang artinya berisi hal-hal baru seperti info atau laporan momen terupdate berita. Selanjutnya ada aktualitas, yang berarti kecepatan penyampaian info terhadap publik. Dan yang terakhir ada universalitas, yang artinya pesan atau isinya itu bersifat umum, seluruh aspek kehidupan dan seluruh momen di berbagai tempat. Macam-macam media massa ada 3. Yang pertama yaitu media massa elektronik, yang mana disebarkan melewati suara atau gambar.
yang menggunakan teknologi elektro seperti radio, televisi, dan film. Yang kedua ada media massa cetak, yang mana media massanya itu dicetak dalam lembaran kertas seperti koran, majalah, tabloid. Nah, terus ini ada yang terbaru dari media massa, yaitu media massa online, yang mana media massa ini diakses melalui internet atau situs web. Lanjut kita ke peran media massa di era globalisasi sekarang. Media massa itu memiliki peran penting di era yang serba modern, salah satunya sebagai penentu identitas suatu bangsa. Nah, perkembangan yang terjadi dalam media massa saat ini seperti perkembangan teknologi dunia elektronik, pemakaian internet secara luas, dan pemakaian telepon seluler yang secara tak langsung memfasilitasi proses dunia globalisasi dalam dunia jurnalistik. Dengan adanya internet atau penggunaan telepon genggam yang juga memiliki fasilitas internet, segala sesuatu dari dunia luar mudah masuk ke Indonesia. Lanjut kita ke pembahasan yang kedua, yaitu masalah sosial. Nah, masalah sosial itu adalah kondisi yang tidak diinginkan ada di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasinya atau memperbaikinya. Nah, masalah sosial itu adalah masalah yang timbul akibat dari interaksi sosial antara individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan kelompok. Masalah sosial ini timbul karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, di mana dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, yang menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Nah, jenis-jenis masalah sosial itu yang secara umum ada kemiskinan. Kemiskinan itu suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan itu disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemudian yaitu kriminalitas. Nah, kriminalitas ini berasal dari bahasa Inggris crime, yakni kejahatan. Kejahatan itu secara formal dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial dan undang-undang pidana, bertentangan dengan kemanusiaan, bersifat merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat. Yang ketiga itu kebodohan. Salah satu dampak negatif dari kebodohan adalah orang akan mudah untuk diperalat oleh orang lain. Selain itu, kebodohan akan membawa orang sulit meraih cita-cita yang tinggi. Bisa disebabkan oleh pendidikan yang rendah ataupun kurangnya pemerataan pendidikan. Contoh masalah sosial dalam media massa yang sering terjadi nih, biasanya itu adalah porno media, yaitu wacana porno atau penggambaran tindakan pencabulan yang terjadi di dalam media. Yang kedua yaitu tayangan atau pemberitaan yang tidak bermutu ataupun penyebaran berita bohong atau hoax. Nah, yang ketiga ini merupakan masalah sosial dalam media massa yang berbentuk kriminalitas dalam media. Dan biasanya penipuan ini sering terjadi karena semakin majunya teknologi yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk berbuat kejahatan dalam ruang lingkup media atau menyebabkan masalah sosial di dalam media massa. Oke, lanjut kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu membahas tentang teori konflik dan teori interaksi simbolik dengan pembagian materi seperti ada teori konflik menurut beberapa ahli dan kritik terhadap teori konflik tersebut. Dan juga kita akan membahas tentang teori interaksi simbolik dari masa ke masa serta kritik terhadap teori interaksi simbolik. Simak ya penjelasannya berikut. Nah, pada bagian 2 ini kita akan membahas teori konflik nih menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Karl Marx. Menurut Karl Marx, teori konflik itu melihat adanya pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Jadi dalam masyarakat itu tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Teori ini juga membicarakan tentang otoritas yang berbeda yang menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan kepentingan dari
kedua hal inilah yang kemudian menimbulkan konflik. Nah, teori konflik menurut Max Weber menyatakan bahwa menekankan adanya beberapa konflik yang paling penting yang berpengaruh terhadap perubahan sosial selain konflik dalam memperebutkan sumber daya ekonomi. Pertama, ada konflik dalam arena politik. Nah, konflik politik ini sesuatu yang sangat fundamental karena kehidupan sosial dalam kadar tertentu adalah wujud pertentangan dalam rangka memperoleh kekuasaan dan dominasi dari individu atau kelompok tertentu. Kemudian konflik ini itu memperoleh keuntungan ekonomi. Yang kedua, ada tipe konflik terkait gagasan dan cita-cita. Weber mengungkapkan bahwa orang seringkali tertantang untuk mendominasi pandangan dunia mereka, baik berupa doktrin keagamaan, filsafat sosial, ataupun konsepsi mengenai gaya hidup kultural yang terbaik. Teori konflik menurut Dahrendorf. Dahrendorf itu menilai bahwa analisa masyarakat tanpa kelas adalah hal yang sangat spekulatif dan belum ada bukti empiriknya bisa direalisasikan. Baginya, keteraturan yang dapat tercipta dalam masyarakat tak lain lantaran adanya pemaksaan terhadap anggotanya yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Ini berarti bahwa kekuasaan dalam sistem sosial ini berperan dalam upaya mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Nah, kritik terhadap teori konflik. Teori konflik ini dianggap mengabaikan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Padahal sekalipun konflik-konflik dan perubahan adalah bagian dari masyarakat, tapi bukan berarti masyarakat itu tidak pernah mengalami kondisi dengan ketertiban dan stabilitas. Teori konflik memiliki dasar ideologi radikal, sama halnya dengan fungsionalisme yang dikritik karena ideologi konservatifnya. Kritik yang kedua yaitu teori ini dianggap tidak cukup memadai dalam menganalisa kehidupan sosial masyarakat karena masing-masing hanya dapat menerangkan sebagian kehidupan sosial saja, padahal diperlukan perspektif teoritis yang mampu menerangkan konflik dan ketertiban sekaligus. Materi yang kedua yaitu teori interaksi dari masa ke masa dan kritik terhadap teori interaksi simbolik. Yang pertama yaitu teori interaksi dari masa ke masa. Teori interaksi simbolik tahun 1920 sampai 1930. Teori interaksionisme simbolik mulai dikembangkan oleh Smith di tahun 1920-an dan 1930-an. Nah, dari situ mahasiswanya yang banyak menerbitkan catatan dan kuliah-kuliahnya inilah teori interaksionisme simbolik milik Smith mulai berkembang pesat. Dalam teori ini, Smith memandang bahwa perbuatan sebagai unit paling inti dalam teori tersebut. Smith melakukan analisis perbuatan dengan memusatkan perhatiannya pada stimulus dan respon. Interaksi simbolik sendiri adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni berupa komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Teori interaksi simbolik tahun 1960 sampai sekarang. Pada masa awal perkembangannya, teori interaksi simbolik seolah-olah tersembunyi di balik dominasi teori fenomenologisme Talcott-Parsons. Namun, fungsionalisme yang terus mengalami kemunduran di tahun 1950-an dan 1960-an kemudian mendorong kemunculan kembali teori interaksionisme simbolik. Teori ini lalu berkembang pesat hingga saat ini. Inti utama dari interaksionisme simbolik sendiri adalah berfokus pada mempelajari sifat interaksi yang merupakan kegiatan sosial dinamis manusia. Nah, kritik terhadap teori interaksi simbolik itu yang pertama yaitu interaksionis, terlalu memperhatikan kehidupan individu sehari-hari dan pembentukan sosial dari dirinya. Akan tetapi, mereka cenderung mengabaikan struktur sosial, padahal struktur sosial bagi individu adalah hal yang penting. Yang kedua, yaitu interaksi simbolik mengabaikan faktor-faktor psikologis seperti kebutuhan, motif, dan niat, dan justru lebih memusatkan kajiannya pada tindakan, simbol, serta interaksi. Karenanya, perhatian dari para penganut teori ini pun tidak bisa terlalu mendalam. Yang terakhir yaitu teori ini hanya memfokuskan pada kehidupan manusia sehari-hari dan tidak melihat hal-hal yang membuat atau melatar belakangi tindakan itu terjadi hingga akhirnya dilakukan. Kemudian
kita lanjut kepada bagian yang ketiga, yaitu teori stimulus respon dan teori difusi inovasi. Nah, dalam bagian ketiga ini kita akan membahas tentang materi tentang pengertian dan hal-hal yang berkaitan dengan teori stimulus respon, serta pengertian dan hal-hal yang berkaitan dengan teori difusi inovasi. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian teori stimulus respon. Dalam teori ini, isi media itu dipandang sebagai obat yang disuntikkan ke dalam pembuluh audiens, yang kemudian diasumsi akan bereaksi seperti apa yang diharapkan oleh media. Teori stimulus respon merupakan teori yang menyatakan bahwa organisme itu belajar dulu untuk mengasosiasikan stimulus dengan yang lainnya, stimulus yang berdekatan, dan kemudian menanggapi stimulus yang kedua yang terkondisi dengan perilaku sebelumnya yang dipicu oleh stimulus awal. Ada beberapa fungsi stimulus. Yang pertama itu stimulus yang langsung memberikan suatu respon, stimulus yang tidak langsung menimbulkan respon tetapi hanya merupakan pertanda adanya stimulus pembangkit, dan stimulus yang menimbulkan konsekuensi yang positif jika diberikan sesuatu akan memperkuat tingkah laku responnya. Sedangkan stimulus yang menimbulkan konsekuensi yang negatif jika tidak diberikan sesuatu atau dihentikan pemberiannya, maka akan memperkuat terjadinya respon. Nah, teori di dalam teori stimulus respon yang pertama yaitu teori pembiasaan klasik dari Pavlov, yang menyimpulkan bahwa untuk menimbulkan atau memunculkan reaksi yang diinginkan yang disebut respon, maka perlu adanya stimulus yang dilakukan secara berulang sehingga disebut dengan pembiasaan. Yang kedua yaitu teori penghubungan dari Thorndike, menyimpulkan bahwa untuk memperoleh hasil yang baik maka kita memerlukan latihan. Latihan dimaksud ialah latihan yang dilakukan secara berulang dengan urutan yang benar dan secara teratur. Teori ini merujuk kepada sistem coba-coba, yaitu suatu kegiatan yang bila kita gagal dalam melakukannya, maka kita harus terus mencoba hingga akhirnya berhasil, dapat diperkuat melalui latihan-latihan. Kemudian yang terakhir ada teori behaviorisme dari Watson. Nah, Watson ini menyimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran, sebagian perilaku yang terjadi adalah akibat pengaruh dari lingkungan sekitar. Dengan kata lain, bahwa karakter atau kepribadian seseorang individu itu dapat terbentuk oleh karena dipengaruhi lingkungan sekitar atau lingkungan di mana ia berada. Ke materi yang kedua yaitu pengertian dan hal-hal yang berkaitan dengan teori difusi inovasi. Yang pertama, pengertian teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi merupakan perpaduan dari kata difusi dan inovasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata difusi memiliki arti berupa penyebaran atau perembesan. Kemudian dari kata inovasi, yaitu artinya sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, yakni sebuah pembaruan. Secara garis besarnya dapat disimpulkan bahwa difusi inovasi itu merupakan proses sosial dalam mengkomunikasikan informasi mengenai ide-ide yang baru yang awalnya dipandang secara subjektif, namun perlahan-lahan mulai dikembangkan melalui proses konstruksi sosial sehingga dapat dipandang secara objektif. Jenis-jenis teori difusi inovasi ada dua macam. Yang pertama, difusi sentralisasi, yang merupakan segala sesuatu yang menyangkut kapan dimulainya sebuah inovasi, penilai hingga saluran komunikasi yang digunakan terkait proses difusi yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang kedua ada difusi desentralisasi. Ini dapat diartikan sebagai proses difusi yang dilakukan oleh masyarakat yang bekerja sama dengan beberapa orang yang telah menerima sebuah inovasi. Kemudian konsep dan perkembangannya. Tujuan utama dari difusi inovasi yaitu diadopsinya suatu inovasi, yakni gagasan, ilmu pengetahuan, dan teknologi baik oleh individu maupun kelompok sosial tertentu. Ada beberapa karakteristik yang mempengaruhi tingkat adopsi dari individu maupun kelompok sosial tertentu. Yang pertama, keuntungan relatif adalah bagaimana suatu inovasi yang baru ini dapat dikatakan lebih baik dari inovasi sebelumnya atau justru tidak lebih baik dari inovasi sebelumnya. Yang kedua adalah kesesuaian berkaitan dengan bagaimana sesuatu inovasi itu dapat dikatakan sesuai dengan kondisi masyarakat, kebudayaan, dan nilai-nilai dalam masyarakat, serta tentu apakah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Yang ketiga yaitu kerumitan. Semakin rumit tentu saja akan semakin sulit untuk diadopsi. Begitu pula sebaliknya,
semakin mudah dipahami, maka inovasi tersebut akan semakin mudah untuk diadopsi. Yang keempat yaitu dapat diuji coba, bahwa suatu inovasi tersebut sesuai atau tidaknya dapat segera diketahui manakala dapat dilihat melalui suatu uji coba. Elemen teori difusi inovasi. Nah, elemen-elemennya itu ada 4. Yang pertama, inovasi. Dalam bahasan ini, inovasi dapat dikatakan sebagai suatu hal yang baru atas dasar bagaimana pandangan orang lain mengatakan bahwa ide, gagasan, atau tindakan itu merupakan hal yang baru. Yang kedua yaitu saluran komunikasi. Suatu inovasi dapat diadopsi oleh seseorang apabila inovasi tersebut dikomunikasikan atau disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu jangka waktu. Jangka waktu merupakan suatu dimensi waktu yang dimulai dari proses inovasi itu dikomunikasikan atau disampaikan kepada seseorang sampai kepada keputusan untuk mengadopsi inovasi tersebut. Yang terakhir ada sistem sosial, merupakan kumpulan unit-unit sosial yang membentuk suatu ikatan dalam kehidupan sosial. Sistem sosial terdiri atas unit-unit yang memiliki perbedaan secara fungsional, namun terkait atas tujuan yang dikehendaki bersama. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah tentang teori agenda setting dan teori dependensi efek komunikasi massa. Di dalam teori tersebut, yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian dan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan teori agenda setting, dan juga pengertian teori dependensi efek komunikasi massa. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama dari bagian keempat yaitu pengertian agenda setting. Teori yang menyatakan bahwa media massa berlaku merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Khalayak bukan saja belajar tentang isu-isu masyarakat dan hal-hal lain melalui media. Mereka juga belajar sejauh mana pentingnya suatu isu atau topik dari penegasan yang diberikan oleh media massa. Asumsi teori agenda setting. Nah, asumsinya ini bahwa jika media itu memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Jadi, apa yang dianggap penting oleh media, maka dianggap penting juga bagi masyarakat. Media ini diasumsikan memiliki efek yang sangat kuat, terutama karena asumsi ini berkaitan dengan proses belajar, bukan dengan proses perubahan sikap dan pendapat. Masyarakat pers dan media massa itu tidak mencerminkan kenyataan. Mereka menyaring dan membentuk isu. Kemudian konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu yang lain. Dimensi teori agenda setting, yang pertama ada agenda media yang di dalamnya ada visibility yang artinya jumlah dan tingkat menonjolnya suatu berita. Kemudian audience salience yaitu tingkat menonjol bagi khalayak, relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak. Valence artinya menyenangkan atau tidaknya cara pemberitaan bagi suatu peristiwa. Kemudian yang kedua ada khalayak, agenda khalayak. Nah, di dalam agenda khalayak ini ada familiarity, yaitu derajat kesadaran khalayak akan topik tertentu. Kemudian ada personal salience, maksudnya adalah penonjolan pribadi yang relevansinya sesuai kepentingan individu dengan ciri pribadi. Favorability atau kesenangan, artinya pertimbangan senang atau tidaknya dengan topik berita. Kemudian yang terakhir ada agenda kebijakan. Nah, dalam agenda kebijakan ini ada support atau dukungan kegiatan yang menyenangkan bagi posisi berita tertentu, like hot of action, atau kemungkinan kegiatan yaitu kemungkinan pemerintah itu melaksanakan apa yang diibaratkan. Yang terakhir ada freedom of action atau kebebasan bertindak, maksudnya nilai kegiatan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah. Kelemahan dari teori ini adalah ketika sebuah berita itu tidak menjadi topik utama di semua media massa, tetapi hanya beberapa media saja yang menyiarkan berita tersebut. Nah, ini terjadi karena tidak sesuainya berita dengan selera publik. Ketika mulai masuk ke selera publik, maka teori yang lebih relevan untuk melihatnya adalah uses and gratification.
Teori ini mempertimbangkan apa yang dilakukan orang pada media, yaitu menggunakan media untuk pemuas kebutuhannya. First mungkin tidak berhasil banyak pada saat menceritakan orang-orang yang berpikir, tetapi berhasil mengalihkan para pemirsa dalam berpikir tentang apa. Ini termasuk dalam kelebihan dari teori agenda setting yang sementara. Yang lainnya adalah memiliki asumsi bahwa suatu berita itu mudah dipahami dan mudah untuk diuji. Kita masuk ke teori dependensi. Nah, pengertiannya adalah teori dependensi itu dikenal dengan sebutan teori ketergantungan sistem media. Teori ini dibangun berdasarkan gagasan bahwa semakin orang itu bergantung pada media massa untuk memenuhi kebutuhannya, maka peran media massa sangat dalam bagi hidup seseorang, sehingga itu dianggap sangat penting karena media massa akan memiliki pengaruh besar terhadap orang tersebut. Tingkat ketergantungan. Nah, ketika pengalaman yang mereka dapat dirasa kurang memuaskan dan hanya didapat dari kegiatan sehari-hari, mereka akan beralih kepada media massa untuk memperoleh informasi secara luas yang sesuai dengan kebutuhannya, yang dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kapasitas media yang memenuhi kebutuhan individu sebanyak mungkin, stabilitas sosial, ada media yang disukai berdasarkan kebutuhan individu dan sifat psikologis. Kemudian ada tahapan-tahapan ketergantungan. Nah, dalam teori ini media sadar akan kemampuannya menciptakan hubungan ketergantungan dengan khalayak sasaran dan menggunakan kekuatannya untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian individu tertarik pada media yang menawarkan berbagai konten yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka tentang pemahaman, informasi, dan hiburan. Semakin tinggi intensitasnya, maka akan semakin kuat rangsangan kognitif dan afektifnya. Nah, ada beberapa prinsip teori dependensi. Yang pertama yaitu pengaruh media massa itu terjalin atau integritasnya dengan sistem sosial. Peran media massa dalam sistem sosial dan hubungan antar individu dan media massa. Besarnya pengaruh media massa terhadap khalayak ditentukan oleh pengguna media massa oleh khalayak serta alasan khalayak memilih dan menggunakan media massa tertentu. Semakin besar tingkat kebutuhan atau dependensi media, maka efek media massa terhadap khalayak akan semakin besar. Nah, kelebihannya yaitu dipandang sangat elegan dan cukup deskriptif dalam menjelaskan efek media massa, memungkinkan bagi orientasi sistem mengintegrasikan teori mikroskopik dan makroskopik, menjelaskan peran media massa selama terjadinya krisis dan perubahan sosial. Sedangkan kekurangannya itu sangat sulit untuk diverifikasi secara empiris. Makna dan kuatnya ketergantungan sangat tidak jelas. Kurangnya kekuatan dalam menjelaskan efek media massa yang sifatnya jangka panjang. Baiklah, kita lanjutkan nih ke bagian yang kelima, yaitu yang akan kita bahas adalah masalah teori spiral of silence dan teori information gaps. Nah, di bagian yang kelima ini terbagi ke dalam beberapa subbahasan. Yang pertama yaitu pengertian serta kekurangan dan juga kelebihan dari teori spiral of silence. Dan yang kedua adalah pengertian serta kekurangan dan juga kelebihan dari teori information gaps. Skuy, kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama yaitu pengertian teori spiral of silence, di mana Noelle Neumann sebagai pencetus awalnya mempercayai bahwa orang enggan mendiskusikan topik yang tidak ada kaitannya dengan dukungan mayoritas tentang dampak penyebaran informasi lewat media massa yang digambarkan punya kekuatan untuk mempengaruhi opini publik. Pendapat pribadi seseorang itu sangat bergantung pada apa yang diharapkan atau dipikirkan orang lain. Ini menggambarkan sifat orang yang tidak suka mengemukakan pendapat pribadinya yang bertentangan dengan pendapat mayoritas. Asumsi teori spiral of silence itu ada 3 asumsi. Yang pertama yaitu masyarakat memegang kekuasaan terhadap mereka yang tidak sepakat melalui ancaman akan isolasi. Bahwa spiral keheningan ini disebabkan oleh perasaan takut seseorang bila terisolasi atau dikucilkan dari lingkungannya karena tidak berani mengeluarkan pendapatnya. Yang kedua yaitu orang secara terus-menerus menilai iklim dari opini publik.
Individu mampu mendengarkan pendapat orang lain serta menggabungkannya dengan pendapat mereka sendiri. Yang terakhir yaitu perilaku publik itu dipengaruhi oleh evaluasi opini publik. Perilaku publik bisa berupa berbicara mengenai suatu topik atau memilih tetap diam. Individu cenderung memilih berkomunikasi ketika mereka merasa ada dukungan tentang suatu topik tersebut. Namun individu akan memilih tetap diam jika ternyata orang lain tidak mendukung topik tersebut. Nah, kelebihan dari teori spiral of silence yaitu ketika kaum minoritas itu harus menyembunyikan opininya di depan kaum mayoritas. Nah, kaum minoritas ini tidak akan diisolasikan oleh kaum mayoritas. Sedangkan kekurangannya yaitu jika seseorang ini mempunyai pendirian yang sangat kuat, orang tersebut tidak akan mudah mengikuti opini mayoritas yang ada di sekitarnya. Misalnya jika opini itu menyangkut kepercayaan, akan mempunyai kecenderungan menolak dengan memperlihatkan perbedaan pendapatnya. Pengertian teori information gaps. Nah, teori information gaps ini atau kesenjangan informasi adalah perbedaan pemilikan informasi oleh masyarakat, baik pada tingkat makro seperti sebuah negara, masyarakat, atau maupun pada tingkatan mikro seperti individu. Kelebihan dari teori information gaps yaitu mengidentifikasikan celah yang berpotensi mengganggu di antara kelompok, memberikan ide untuk mengatasi celah, mendorong timbal balik dan aktivitas khalayak dalam komunikasi dan dibangun dalam teori sistem. Kekurangannya yaitu mengasumsikan celah sebagai sebuah disfungsi atau tidak semuanya setuju, membatasi fokus terhadap celah yang melibatkan konflik sosial dan berita, tidak dapat menunjukkan alasan mendasar dari celah, misalnya sekolah yang jelek atau akses kepada sumber informasi yang terbatas. Hanya melihat tingkat kesenjangan informasi berkaitan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi saja, tapi tidak melihat banyak faktor lain seperti biologis, geografis, agama, profesi, kelompok, dan lain-lain. Lebih menyudutkan masyarakat penerima informasi karena tingkat kesenjangan yang dilihat hanya sepihak, yaitu sisi penerima informasi, tapi tidak dilihat dari sisi penyedia informasi. Sabar ya pemirsa sekalian, dikit lagi kok nih. Di sini kita akan memasuki bagian yang ke-6 yaitu tentang teori feminisme dan teori uses and effects. Di dalamnya ada beberapa materi seperti pengertian, macam-macam dan tujuan dari teori feminisme dan juga dampaknya terhadap perempuan serta pengertian dari teori uses and effects. Mari kita simak penjelasannya. Pengertian teori feminisme. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan memperjuangkan hak-hak wanita, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai perlakuan gender yang bernaung pada hak asasi di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Teori feminisme adalah sebuah gerakan yang menuntut keadilan dan pembebasan perempuan dari kungkungan agama, budaya, dan struktur kehidupan lainnya. Kemudian ada macam-macam teori feminisme. Yang pertama yaitu feminisme kultural, yaitu perhatian utamanya dipusatkan pada eksplorasi tentang nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat perempuan, yakni tentang bagaimana mereka menyadari bahwa mereka diposisikan berbeda dengan laki-laki. Yang kedua yaitu feminisme liberal, yaitu adanya ketidaksetaraan gender dalam masyarakat terjadi karena pembagian kerja yang tidak adil atau seksis dan kuatnya budaya patriarki. Kesetaraan gender akan mudah tercapai jika diadakan transformasi pembagian kerja mulai dari keluarga, pendidikan, lingkungan kerja, media, dan area-area kehidupan yang lainnya. Yang ketiga yaitu feminisme radikal atau yang paling ekstrim, karena fokus pada perjuangan tentang separatisme perempuan serta fokus memperjuangkan hak-hak perempuan secara biologis, dan adanya anggapan bahwa kaum pria sama sekali tidak memberikan kontribusi dalam masyarakat. Yang keempat yaitu feminisme anarkis, bahwa pusat permasalahan yang dialami oleh perempuan saat ini adalah negara dan kaum pria, bahwa yang kemudian yaitu feminisme Marxis. Nah, bahwa
ketidaksetaraan gender terjadi karena adanya tindasan kapitalisme terhadap perempuan bertujuan untuk meruntuhkan sistem kapitalisme. Yang terakhir ada feminisme sosial, yang merupakan kritik terhadap feminisme Marxis, bahwa permasalahan yang dialami perempuan saat ini bukan disebabkan oleh kapitalisme, melainkan sebelum kapitalisme ada, posisi perempuan pun sudah berada di bawah laki-laki. Tujuan dari feminisme sosialis itu menghapuskan sistem kepemilikan pria dalam struktur sosial di masyarakat. Kemudian tujuan dari feminisme yaitu untuk memahami berbagai penindasan wanita secara ras, gender, kelas, dan pilihan seksual, dan bagaimana mengubahnya. Yang terpenting dari teori ini adalah mengungkapkan nilai pribadi perempuan serta pengalaman yang dialaminya bersama dengan perjuangan yang telah mereka lakukan. Dampak teori feminisme terhadap perempuan yaitu ini dari pandangan yang positif. Kaum perempuan sadar bahwa kodratnya selama ini telah dimanipulasi dengan maksud yang restriktif, secara tidak langsung mampu mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karenanya perempuan harus menawarkan dan secara intensif memperjuangkan gerakan makna posisi dan potensi sebenarnya kaum perempuan. Sedangkan dari pandangan negatif, perempuan itu mengabaikan kaidah, norma, serta kodrat perempuan. Dengan pemahaman tersebut, perempuan enggan untuk menikah ataupun melahirkan anak. Mereka menuntut agar perempuan tidak hamil seperti halnya kaum laki-laki, atau mengalihkan peranan tersebut kepada teknologi. Kemudian pengertian teori uses and effects adalah sintesis antara pendekatan uses dan gratification dan teori tradisional mengenai efek. Konsep use, penggunaan, merupakan bagian yang sangat penting atau pokok dari pemikiran ini. Sebuah teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara komunikasi massa yang disampaikan melalui media massa yang menimbulkan sebuah efek bagi pengguna dari media massa tersebut. Jumlah waktu, dimensi ini menjanjikan jumlah waktu yang digunakan dalam menggunakan media. Jenis isi media, dimensi ini menyajikan jenis isi media yang dipergunakan. Hubungan, dimensi ini menyajikan perihal hubungan antara individu, konsumen media dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan. Akhirnya kita sampai kepada materi yang terakhir, yaitu pembahasan mengenai teori information seeking dan teori konstruksi media massa. Yang akan kita bahas yaitu pengertian dari teori information seeking dan juga pengertian serta proses lahirnya konstruksi sosial media massa. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari information seeking atau penemuan informasi itu upaya menemukan dengan tujuan tertentu sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu. Dalam upaya ini, seseorang dapat saja berinteraksi dengan sistem informasi hastawi, misalnya surat kabar, majalah, perpustakaan, atau yang berbasis komputer. Penemuan informasi sangat penting karena informasi telah menjadi kebutuhan bagi setiap manusia. Seseorang akan melakukan penemuan informasi karena adanya sebuah kebutuhan. Kebutuhan informasi ini didorong oleh keadaan diri seseorang dan peran dalam lingkungannya. Nah, ada proses penemuan informasi yang diawali dengan kebutuhan informasi oleh pengguna. Dari kebutuhan tersebut, maka pengguna akan mencari kebutuhan informasinya, atau diawali dengan adanya sebuah kebutuhan yang didasari atas kegiatan atau kebutuhan di lingkungan sekitar. Seeking behavior adalah aktivitas pencarian informasi, di mana pencari informasi, information seeker, itu belum mengetahui proses dalam pencarian. Searching behavior adalah proses pencarian informasi, di mana pencari informasi atau information seeker itu mengetahui proses, tahap, atau cara dalam menemukan informasi sehingga informasi yang dibutuhkan itu relevan. Nah, hambatannya dalam penemuan informasi ini yang pertama adalah hambatan internal. Di dalam hambatan internal itu ada disonansi kognitif, adalah gangguan yang terkait motivasi individu dalam berperilaku. Individu cenderung terbuka dengan gagasan yang sejalan dengan minatnya, kebutuhannya, dan sikap mereka. Hambatan ini berkaitan dengan kondisi emosional dan mental seseorang ketika menemukan informasi. Semakin rendahnya pendidikan, maka semakin rendah juga tingkat penguasaan pencarian informasi mereka. Atribut seperti karakteristik dan status sosial ekonomi berpengaruh pada metode yang digunakan dalam menemukan informasi. Antara lelaki dan perempuan itu memiliki cara pencarian yang berbeda. Adanya kesenjangan pengetahuan antara komunikan dan komunikator dapat menjadi salah satu alasan terjadinya gangguan dalam komunikasi interpersonal.
hambatan fisiologis berupa cacat fisik dan mental. Dan yang kedua adalah hambatan eksternal. Di dalamnya ada terbatasnya waktu dapat menjadi hambatan dalam penemuan informasi. Jauhnya sumber informasi dari lokasi juga menjadi penghambat dalam kegiatan pencarian informasi seseorang. Teknologi baru seperti internet bagi sebagian orang juga menganggap bahwa masih menyimpan banyak kekurangan, antara lain menyajikan informasi yang terlalu banyak namun dinilai kurang relevan. Nah, kemudian kita masuk ke teori konstruksi sosial media massa. Pengertiannya yaitu didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Konstruktivitisme biasanya mengambil sebuah konsekuensi konstruktivisme dan memahami pengetahuan sebagai gambaran dari realitas itu. Kemudian pengetahuan individu dipandang sebagai gambaran yang dibentuk dari realitas objektif dalam dirinya sendiri. Konstruktivisme dilihat sebagai sebuah kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada karena terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang di sekitarnya. Tahapan proses lahirnya konstruksi sosial media massa yaitu yang pertama, tahap menyiapkan materi konstruksi. Di dalamnya ada keberpihakan media massa kepada kapitalisme, keberpihakan semu kepada masyarakat, dan keberpihakan kepada kepentingan umum. Yang kedua, tahap sebaran konstruksi. Semua informasi harus sampai pada pemirsa atau pembaca secepatnya dan setepatnya berdasarkan pada agenda media. Apa yang dipandang penting oleh media menjadi penting pula bagi pemirsa atau pembacanya. Yang ketiga ada tahap pembentukan konstruksi. Di dalamnya itu terdapat yang pertama, konstruksi realitas pembenaran sebagai suatu bentuk konstruksi media massa yang terbentuk di masyarakat yang cenderung membenarkan apa saja yang tersaji di media massa sebagai suatu realitas kebenaran. Kemudian kesediaan dikonstruksi oleh media massa yaitu sikap generik dari tahap pertama, bersedia pikiran-pikirannya itu dikonstruksi oleh media massa. Yang ketiga, menjadikan konsumsi media massa sebagai pilihan konsumtif di mana seseorang secara habit tergantung pada media massa. Tahap pembentukan konstruksi citra. Pembentukan konstruksi citra adalah bangunan yang diinginkan oleh tahap konstruksi. Dan yang terakhir adalah tahap konfirmasi konstruksi, tahapan ketika media massa maupun pembaca dan pemirsa memberikan argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Itu tadilah penjelasan tentang peta konsep dan beberapa materi yang ada di dalam peta konsep. Mohon maaf sebelumnya jikalau penjelasan yang saya sampaikan itu terlalu panjang ataupun terlalu berlibat-libat, penjelasannya itu membosankan atau kurang dapat dipahami dengan baik oleh kalian semuanya. Saya minta maaf, minta halal, minta ridho dunia dan akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menambah pengetahuan kita semua. Baiklah, saya Muhammad Rizky Zakaria pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye. Like a Hellcat.